Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, Bapak Ibu, saya lanjutkan penjelasan tentang apa sih sebenarnya beda antara bekam basah dengan akupunktur. Tadi saya sudah menjelaskan tentang bekam basah ya, bekam basah. Terus bagaimana dengan akupunktur ya? Jadi akupunktur itu sebenarnya lebih merupakan terapi ya, definisinya kan tusuk jarum ya, menusukkan jarum ke titik-titik tertentu yang ada di tubuh kita. Apa titik-titik itu? Titik itu namanya adalah titik akupunktur, yaitu yang berada di dalam jalinan atau rangkaian jaringan meridian yang ada di dalam tubuh kita. Kalau menurut versi tradisional Cina ya, jadi akupunktur itu fungsinya memang tujuannya untuk melancarkan energi. Kemudian energi yang berada di dalam meridian tersebut, energi organ, misalnya orang kena batuk, maka dilakukan diagnosa, ternyata adanya hambatan ya, penyaluran energi dari paru-paru yang harus turun ke bawah atau harus disebarluaskan. Maka secara konsep tradisional, tusuk jarum itu fungsinya untuk melancarkan energi meridian atau untuk melancarkan energi organ. Yang berikutnya adalah secara tradisional, akupunktur itu nanti fungsinya untuk menguatkan, strengthening, menguatkan organ paru-paru yang lemah. Taunya paru lemah dari mana ya? Kita lihat lidahnya, kita periksa nadinya, kan begitu ya. Taunya jantung lemah bagaimana ya? Dari fenomena yang dimunculkan ya. Nah, itu namanya unsur diagnosa. Jadi dengan melakukan akupunktur, maka tujuannya salah satunya adalah untuk menguatkan organ yang lemah, misalnya tadi batuk, misalnya tidak nafsu makan, misalnya jantungnya lemah, misalnya sering berdebar, kakinya bengkak, misalnya ginjal yang lemah, misalnya buang air kecilnya tidak lancar atau buang air kecil hanya sedikit, atau malah tidak bisa menahan buang air kecil, misalnya begitu. Itu berarti menandakan energi dari organ itu lemah. Maka itu bisa dilakukan penguatan dengan akupunktur, Bapak Ibu semuanya. Kalau bekam tadi lebih cenderung membersihkan ya, membersihkan darah, membersihkan sampah metabolisme, membersihkan racun. Maka bekam bisa dikatakan sebagai detox, kan begitu ya. Sebenarnya kalau secara mudahnya ya, kalau saya menyimpulkan dengan bahasa yang paling gampang itu akupunktur lebih ke arah saraf gitu aja. Akupunktur itu kerjanya lebih banyak ke arah saraf. Maka sangat terkenal di masyarakat kita kalau orang stroke disuruh akupunktur. Kalau orang merot pipinya, mukanya merot, suruh akupunktur. Kalau orang nyeri misalnya disuruh akupunktur. Jadi memang akupunktur lebih banyak ke mekanisme pain management atau manajemen nyeri. Kemudian untuk saraf, kasus-kasus saraf, kasus epilepsi, Parkinson ya. Kemudian kasus stroke ya. Tapi sebenarnya tidak hanya itu Bapak Ibu ya. Jadi akupunktur itu sangat luas juga indikasinya ya. Sebagaimana perlu kita sampaikan, mulai tahun 1975 akupunktur itu sudah diakui oleh WHO ya. Jadi sudah 100 lebih negara itu yang sudah belajar ke Cina ya. Maka kita tidak perlu kemudian mengatakan kalau akupunktur itu apakah masuk di logika begitu ya. Secara saintifik sudah banyak ya. Saintifikasi tentang akupunktur itu ya. Akupunktur nanti bisa mengeluarkan beta endorfin, mengeluarkan serotonin. Kemudian akupunktur nanti efeknya untuk menumbuhkan growth promoting factor, untuk mengatur hipotalamus, hipofisis. Itu semuanya sudah ada ya, patofisiologinya, ada pathway-nya ya. Jadi ada hubungan-hubungannya ketika dilakukan penusukan. Jadi ternyata Bapak Ibu semuanya, tubuh kita ini sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya, manusia itu bisa menerapi, bisa nyembuhin atau ngobatin dirinya sendiri. Kalau nyembuhin Allah ya, bisa ngobati, memberikan obat, bisa menerapi dirinya, dipijit-pijit. Kan terkadang kita yang belum pernah belajar akupunktur aja, kalau kita pusing kan langsung pencet di sini ya, pencet di sini, pencet di belakang sini. Ini kan sebenarnya kan sebuah naluri ya, sebuah naluri seorang manusia yang tidak pernah belajar pun akan bisa. Saya sering mengatakan ke teman-teman yang belajar bekam sama saya atau belajar akupunktur,
Saya ingin tanya kepada ibu-ibu, kalau ibu itu anaknya baru batuk, kira-kira apa yang dilakukan? Kan mengambil minyak kayu putih, kira-kira diolesnya di mana? Di kaki atau di dada? Jadi itu tidak usah belajar pun ibu-ibu sudah tahu. Atau di punggungnya, kan begitu ya. Tidak mungkin dia anaknya batuk diusapin minyak kayu putih di batuknya sini, kan tidak mungkin ya. Itulah makanya kemudian di dada pun nanti juga ada titik akupunktur yang untuk batuk, untuk nafas, untuk jantung, kan begitu. Ya disinilah saya menyimpulkan sebenarnya Allah sudah memberikan ya, mendesain, memberikan sebuah ilmu kepada orang-orang tradisional dulu ya, untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa ngobatin, menjaga kelestarian, kelangsungan hidup mereka ya. Maka ilmu yang baik ini mari kita lestarikan, kita praktekkan, kita amalkan supaya bermanfaat untuk sesama kita semuanya, sehingga harapannya semua itu bisa diberikan kesehatan, sebuah nikmat yang luar biasa setelah nikmat iman dan Islam. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.